Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni Buguranda dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan makalah yang telah saya tulis yang berjudul Evolusi. Di dalam presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian evolusi, pencetus teori evolusi, faktor yang mempengaruhi evolusi, petunjuk adanya evolusi, asal-usul makhluk hidup, dan yang menentang teori evolusi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian evolusi. Apa teori evolusi biologi itu? Teori evolusi biologis mengungkapkan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, bermula dari adanya satu atau beberapa bentuk makhluk hidup sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Widodo 1993. Terdapat sejumlah bukti tidak langsung yang tidak lengkap dan penjelasan dari berbagai cabang biologi yang dapat digunakan untuk mendukung gagasan evolusi. Mekanisme teori biologi terdiri atas dua mekanisme, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Sedangkan hanyutan genetik adalah sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat atau populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan dan bereproduksi. Selanjutnya, evolusi biologis dibedakan atas mikroevolusi dan makroevolusi, di mana mikroevolusi merupakan perubahan genetik pada suatu populasi organisme tertentu dalam perjalanan waktu, sedangkan makroevolusi yaitu perubahan dalam skala yang lebih luas mencangkup setiap populasi kehidupan. Selanjutnya ialah konsep-konsep evolusi biologis. Terdiri dari evolusi, adaptasi, variasi, mutasi, seleksi, spesies, biodiversitas, kepunahan, polimorfisme, dan organ vestigial. Berikutnya yaitu evolusi vertebrata dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan evolusi vertebrata dalam perjalanan waktu. Yang kedua adalah pencetus-pencetus teori evolusi. Dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, ada 12 orang pencetus teori evolusi. Yang pertama ada Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882. Yang kedua ada teori evolusi dari Aristoteles 384 sampai 322 SM. Yang ketiga ada teori evolusi dari Anaximander 500 SMO. Yang keempat ada teori evolusi dari Empedodas 495 sampai 435. Dan yang kelima ada teori evolusi dari Erasmus Darwin 1731 sampai 1802. Yang keenam ada teori evolusi dari Count de Buffon 1707 sampai 1788. Yang ketujuh ada teori evolusi dari Sir Charles Lyell 1797 sampai 1875. Yang kedelapan ada teori evolusi Jean Baptiste Lamarck 1744 sampai 1829, dan yang kesembilan ada teori evolusi dari Carolus Linnaeus 1707 sampai 1778. Yang kesepuluh ada teori evolusi dari George Cuvier 1769 sampai 1832. Yang ke-11 ada teori evolusi dari James Hutton 1726 sampai 1797, dan yang terakhir ada teori evolusi dari Alfred Russel Wallace 1923 sampai 1913. Pendapat dari masing-masing pencetus-pencetus teori evolusi tersebut dapat Anda lihat pada gambar. Dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi evolusi. Evolusi pada umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor dalam atau faktor gen, dan yang kedua adalah faktor lingkungan luar, di mana faktor dalam merupakan perubahan pada gen atau genetik makhluk hidup akan berakibat pada terjadinya perubahan sifat atau organisme tersebut. Di mana lingkungan luar berarti makhluk hidup dalam kesehariannya pasti berada di lingkungan habitat tempat tinggalnya, sesuai dengan kondisi fisik maupun kondisi karakteristik. Yang keempat yaitu petunjuk adanya evolusi. Ada beberapa macam petunjuk adanya evolusi. Di antaranya yang pertama yaitu variasi makhluk hidup. Yang kedua fosil. Yang ketiga homologi organ tubuh dan analogi organ tubuh.
Yang keempat, embriologi perbandingan. Yang kelima, perbandingan fisiologi atau biokimia. Yang keenam, petunjuk alat tubuh yang tersisa. Kedelapan, petunjuk paleontologi. Contoh-contoh fosil yang pernah ditemukan dapat Anda lihat pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat fosil bakteri dan fosil ikan. Fosil yang ditemukan lebih lengkap dari fosil yang lainnya adalah fosil kuda. Dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk fungsi, antara lain yang pertama, tubuh bertambah besar. Yang kedua, kepala bagian depan semakin panjang. Yang ketiga, leher semakin panjang sehingga gerakannya bebas. Yang keempat, perubahan geraham depan dan geraham besar. Yang kelima yaitu asal-usul makhluk hidup. Seorang ahli yang meneliti asal-usul makhluk hidup adalah Francesco Redi, 1628 sampai 1689. Dia membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Dalam penelitiannya, Redi menggunakan beberapa contoh daging. Daging tersebut diberi 3 perlakuan yang berbeda. Pada perlakuan yang pertama, daging ditempatkan di dalam botol yang terbuka. Dalam perlakuan yang kedua, daging ditempatkan dalam botol yang tertutup kain kasa. Perlakuan ketiga yaitu daging diletakkan di dalam botol yang ditutup rapat dengan penutup botol. Dari percobaan di atas tersebut, Redi menyimpulkan belatung bukan berasal dari daging busuk, melainkan telur lalat atas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kesimpulan tersebut akhirnya dianut oleh ahli-ahli berikutnya. Yang keenam ialah penentangan terhadap evolusi. Yang pertama, evolusi hanyalah teori dan bukannya fakta. Para pengkritik evolusi seringkali menekankan bahwa evolusi hanyalah sebuah teori dan tujuan menyirat bahwa evolusi itu sendiri belum terbukti, ataupun evolusi itu adalah opini, bukan fakta ataupun bukti. Contoh evolusi sebagai teori adalah sintesis modern, seleksi alam Darwin, dan pewaris Mendel. Sebagaimana dengan teori ilmiah, sintesis modern terus-menerus diperdebatkan, diuji dan diperbaiki oleh para ilmuwan. Terdapat konsensus yang sangat besar di kalangan ilmuwan bahwa sintesis evolusi modern merupakan satu-satunya model kuat yang dapat menjelaskan fakta-fakta mengenai evolusi. Para kritikus juga menyatakan bahwa evolusi bukan fakta, bahwa evolusi diperdebatkan ataupun kontroversial. Salah satu keberatan utama terhadap evolusi adalah argumen bahwa evolusi itu kontroversial dan diperdebatkan, tidak seperti argumen-argumen kreasionis lainnya yang berusaha membuat klaim bahwa evolusi memiliki posisi yang lemah karena terdapat kontroversi, sehingga pandangan alternatif lainnya harus dipaparkan juga kepada para murid, dan para murid haruslah diizinkan untuk mengevaluasi dan memilih pilihan sesuai dengan kepercayaan mereka. Dan kesimpulan dari materi evolusi ini ialah evolusi juga berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu organisme ke organisme berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama. Yang pertama yaitu variasi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya, suatu makhluk hidup, dan menjadi bervariasi dalam bentuk populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan dan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Sekian persentase dari saya mengenai materi evolusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.